Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala 'abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahunallah ala banati adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung yang kami cintai dan kami banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ngaji bareng bersama Ustadzah Saudah kitab Risalatul Mahid. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan berbarokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita hidayah Fatihah terlebih dahulu. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ilaihi hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikh masyaykhina wa liman ijtama hahuna bisabihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ila hadrati musannifi hadzal kitab Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung, mari kita mulai. Dimohon dibuka kitabnya pada halaman 29. Pada materi pembelajaran kali ini yaitu klasifikasi mustahadhah yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. As-suratul rabi'atu hiyal mu'tadatu bi an sabaqalaha haidun wa tuhrun. Klasifikasi mustahadhah yang keempat yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang dimaksud mu'tadah di sini adalah seorang perempuan yang sudah pernah haid dan suci. Kama marra ghairul mumayyizah. Akan tetapi perempuan tersebut belum bisa membedakan darah qawi dan dhaif. Bi antarahu bi sifatin kama marra aidan dzakirah li adatiha. Akan tetapi perempuan tersebut juga mengetahui adat kebiasaannya. Qadran wa waqtan, ukuran dan waktuna. Faturadu ilaiha qadran wa waqtan, dan perempuan tersebut dikembalikan kepada al-adah, yaitu seorang perempuan yang mengetahui ingat akan kebiasaan haidnya, baik dari segi kadar lamanya ia mengeluarkan darah atau waktu dimulainya keluar darah, maka wanita yang mengalami seperti ini haidnya dikembalikan kepada kebiasaannya. Falau hadza fi syahril khamsata ayyam, sehingga seandainya kebiasaan haidnya itu 5 hari di awal bulan, fi syahri khamsata ayyamin min awwali masalan, wanita yang mengeluarkan darah
kebiasaannya 5 hari di awal bulan, summastuhidot, di bulan berikutnya ia mengalami istihadah, fahaidhuha wal khamsatu fi awwali syahrin, maka haidnya adalah 5 hari di awal bulan. Wa tuhruha baqiyatus syahri amalan bi'adatiha, sedangkan hari berikutnya dihukumi suci sesuai dengan adatnya. Wa illam tatakarrar, walaupun adatnya belum terulang, li'annal 'adata tasbutu bimarrah, karena adat bisa dijadikan acuan meskipun baru sekali. Nah, demikian tadi illam takhtalif, jika adatnya sama, fa in ikhtalafat fala tasbutu bimarrah, sehingga ketika adatnya berbeda maka tidak cukup hanya sekali. Keterangan Kitab Khosyah Al-Bajuri juz awal Shahifah 111. Mas Santri Mahat Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung, yang perlu diperhatikan adalah kita lihat skema jadwal muqtadah ghairu mumayyizah berikut ini. Keterangannya di bawah sini. A di sini adalah adat, S itu suci, D adalah darah. Jadwal muqtadah ghairu mumayyizah, adat haidnya misalnya 5 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 17 seorang perempuan mengeluarkan darah terus-menerus. Adat haidnya 5 hari di awal, tanggal 1 sampai tanggal 5. Bulan berikutnya darah keluar terus-menerus dan tidak bisa dibedakan atau dalam satu warna. Jadi dalam 17 hari itu seorang perempuan mengeluarkan darah terus-menerus satu warna. Bagaimana hukumnya? Yaitu dikembalikan ke adat, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian bulan berikutnya darah keluar terputus-putus dan tidak bisa dibedakan, yaitu darah, kemudian suci, mengeluarkan darah lagi, suci, mengeluarkan darah, sampai berikutnya sampai tanggal 17. Jadi haidnya dikembalikan pada adah. Jadi yang perlu kesimpulannya, perbedaan antara mustahadah, muqtadah mumayyizah dan muqtadah ghairu mumayyizah. Kalau muqtadah mumayyizah itu yang jadi acuan bukan adatnya, akan tapi tamyiznya. Adapun muqtadah ghairu mumayyizah, yaitu yang jadi acuan adalah adatnya. Berikutnya tambih wal muradu bid-dauri fi man lam takhtalif adatuha. Jadi sebelum kita mempelajari klasifikasi muqtadah ghairu mumayyizah, berikut hukumnya, ada baiknya kita mengetahui maksud dari istilah-istilah yang terkait dengannya. Yaitu di dalam klasifikasi muqtadah ghairu mumayyizah itu ada yang namanya daur, ada yang namanya intizam, dan ada yang namanya tikror. Mari kita perpahami satu persatu. Kita ulangi, tambih wal muradu bid-dauri fi man lam takhtalif adatuha. Jadi yang dimaksud daur di sini adalah sama dengan adat. Wal muddatul lati tashtamilu ala haidin wa tuhrin. Daur di sini siklusnya sama, yaitu masa yang mencakup masa haid dan masa suci. Wa fi man ikhtalafat adatuha, sedangkan bagi wanita yang siklusnya berbeda bagaimana? Wa fi man takhlaftuha adatuha huwa jumlatul ashhur al-mustamilati ala adatil mukhtalifah. Yang dimaksud di sini adalah jumlah bulan yang mencakup terhadap
adat-adat yang berbeda, baik kasuratil asyhur au qolat, baik sedikit maupun banyaknya darah. Ain shin ala mimra intaha al-khasyah Syekh Sulaiman Al-Jamal juz awal sahifah 251. Jadi perlu kita pahami yang dimaksud dengan daur adalah wanita yang siklusnya sama, baik masa mencakup masa haid maupun suci. Sedangkan bagi wanita yang siklusnya berbeda, hanya jumlah bulan yang mencakup terhadap adat-adat yang berbeda, baik sedikit atau banyak. Lebih mudahnya kita pahami bersama. Seorang wanita yang siklusnya sama, misalkan bulan Januari 7 hari, bulan Februari juga 7 hari. Ini yang dimaksud dengan daur. Kemudian ada wanita yang siklusnya berbeda. Daur pertama bulan Januari 3 hari, Februari 5 hari. Daur kedua bulan Maret 3 hari, April 5 hari. Jadi itu juga dimaksud dengan daur. Berikutnya kita belajar tentang makna intidham. Wa makna tikrari audu dauri marratan au aksar walau al ghairi nadbil awal. Yang dimaksud tikrar audu dauri di sini adalah daur yang terulang. Seorang wanita yang daurnya terulang, yaitu banyak maupun sedikit di awal. Wa makna intidham kaunu kulli syahri aksyar. Yang dimaksud intidham di sini adalah haid yang dialami pada bulan ini lebih banyak atau lebih sedikit daripada bulan sebelumnya, yaitu mimma qablah. Falau ra'at min syahri khamsyatan thumma fi syahri shittatan thumma fi syahri sab'atan aw aksahu fahadhan intidham. Yang dimaksud di sini adalah seorang perempuan yang mengeluarkan darah. Contoh bulan Januari khamsyata 5 hari, Februari sittata 6 hari, kemudian Maret sab'ata 7 hari, atau sebaliknya 7, 6, 5. Januari 7, Februari 6, Maret 5. Macam contoh yang demikian ini dikategorikan intidham. Fa in ada dauru kadzalik fahuwa tikrar aidzon. Kemudian jika adat ini terulang, maka seperti ini disebut tikrar, yaitu daur yang berulang. Ini namanya adat yang terulang, ini yang namanya tikrar. Berikutnya, wada'a ba'dhum fa in ada dauru kadzalik fa huwa tikrar aidzan. Walau ra'at fi syahri sittati ayyam thumma fi syahri khamsyata thumma fi syahri sab'ata fahadha adamun intidham. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah Januari 6 hari, Februari 5 hari, kemudian Maret 7 hari. Nah, yang demikian inilah yang disebut dengan intidham. Fa in ada dauri kadak fa huwa tikrarun intidham. Tikrarun aidzon. Nah, yang demikian ini juga disebut sebagai takarrur atau adat yang berulang. Wada'a ba'dhum anna hadzaini minal intidham. Ada yang menyebut ini bukan termasuk kategori intidham ataupun litawafu fid daurain.
seperti ini terulang kembali maka masuk kategori tikror. Nah, Qauluaini bi al-Jalal juz awal Shahifah 105. Nah, namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dua contoh di atas, yaitu 5 di awal Januari 5 hari, Februari 6 hari, Maret 7 hari, kemudian atau sebaliknya Januari 6 hari, Februari 5 hari, Maret 7 hari masuk kategori intidham. Pernyataan ini sesuai yang terkadang dalam kitab Bujaironi ala al-Manhaj. Jadi yang dimaksud tikror, pengertian tikror daur atau terulang daurnya yaitu kembalinya daur baik sekali atau lebih walaupun tidak sebagai pola atau runtutan yang semula. Santri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami banggakan, kesimpulannya adalah mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah, seorang perempuan yang sudah pernah mengalami haid maupun suci akan tetapi belum bisa membedakan darah qawi dan dhaif, maka haidnya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Nah, yang perlu kita ketahui, klasifikasi mu'tadah ghairu mumayyizah itu ada 3, pengertian dari daur, intidham, dan takarrur atau tikror. Yang dimaksud daur yaitu wanita yang siklusnya sama. Adapun yang dimaksud dengan intidham, haid yang dialami pada wanita atau pada seorang perempuan lebih banyak atau lebih sedikit daripada sebelumnya. Yaitu Januari mengeluarkan darah 3 hari, Februari 5 hari, Maret 7 hari, April 3 hari, kemudian Mei 5 hari, Juni 7 hari. Itu yang dimaksud dengan intidham. Baik sedikitnya keluarnya darah akan tetapi memiliki jumlah yang sama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Adapun tikror yaitu daur yang terulang. Daur yang terulang itu bagaimana? Di bulan berikutnya memiliki jumlah daur yang sama. Mas Santri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, demikian pembelajaran terkait mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.